Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan bab 3, relasi dan fungsi. Ini pada buku paket matematika kelas 8, kurikulum 2013, halaman 71. Ini peta konsepnya, yaitu relasi dan fungsi. Kita akan belajar tentang relasi, fungsi, korespondensi satu-satu. Penyelesaiannya yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, tabel, grafik, dan persamaan. Yang pertama anak-anak, ini ada memahami relasi. Kita lihat silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Ini anak-anaknya, ini dan cucu-cucunya ya. Misalkan ini, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Berarti anggota himpunan A ini adalah anak-anak dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Sedangkan ya cucu-cucunya dikelompokkan dalam himpunan B, maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Aluk, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Ini adalah anggota himpunan B. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga relasi anak dari. Jadi Wafi, Faisal, Aluk, Rizky, Alvin, Najwa ini adalah anggota B. Ya, hubungannya dengan anggota A berarti ini adalah orang tuanya, berarti B ke A relasinya adalah anak dari. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari. Jadi Wafi, Faisal sampai Suci ini merupakan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Kegiatan 3.1 memahami bentuk penyajian relasi. Ini ya. Ini ada masalah 3.1, masalah 3.2. Ini lihat kita. Masalah 3.2, Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Asari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Ini masalahnya ya. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Abdur suka soto dan rawon, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, Rahmat suka sate dan nasi goreng, Herman memesan bakso walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Zaini suka soto dan nasi goreng. Nah, ini bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat dan bagaimana cara mengetahuinya dengan pasti bentuk hubungan tersebut. Nah, berarti ini nanti kita akan menentukan relasi dari teman-teman Abdur dan makanan yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari. Selanjutnya anak-anak, yaitu ayo kita amati. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C. Pada tabel 3.1 ditunjukkan hubungan dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram dan himpunan pasangan berurutan. Kita perhatikan tabelnya ya. Ini nomor 1, ini diagram panah. Nah, ini anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B A, B, C. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, 4 berpasangan dengan A. Jika ditulis dalam himpunan pasangan berurutan, maka anggotanya adalah ini kurung kurawal ya anak-anak. 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Inilah yang dinamakan dengan relasi A ke B. Begitu juga dengan nomor 2. Ya, ini 1 berhubungan dengan A, 1 berhubungan dengan B, 1 berhubungan dengan C. Nah, ini pasangannya 1A, 1B, dan
1C. Ini juga termasuk relasi. Nomor 3 sama, nomor 4 juga sama, 5, 6, 7 juga sama, walaupun hanya ada satu anggota A yang berpasangan dengan satu anggota B. Itu adalah relasi. Nomor 8, nah ini tidak ada yang berpasangan, ini himpunan pasangan berurutannya adalah ya ini kosong. Nah, ini berarti juga termasuk relasi. Dari tabel 3.1 ini ya, mengapa semua contoh pada tabel 3.1 dikatakan relasi? Ya, karena adanya ya hubungan antara anggota A dengan anggota B. Nah, itu. Jadi relasi itu hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Ya, ini dengan aturan ya ini tidak harus setiap anggota A memiliki hubungan dengan anggota B, itu aturannya relasi. Ataupun anggota A ya, ini memiliki lebih dari satu pasangan dari anggota B. Nah, misalkan A ini adalah daerah asal, B ini adalah daerah kawan ya, maka nanti pasangannya itu ya boleh daerah asal ini boleh berpasangan lebih dari satu dengan daerah kawan ataupun tidak berpasangan dengan daerah kawan. Itu aturan relasi. Ya, kita lihat tabel 3.3. Ini contoh relasi tadi ya. Tadi untuk anggota A yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk anggota himpunan B, A, B, C. Nah, ini contoh 1A, 2A, 3A, 4A ini adalah relasi. 1A, 1B, 1C juga relasi. Nah, ini yang tabel ini semuanya relasi karena adanya ya hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, ini juga termasuk relasi. Ya, sedangkan ini anak-anak, nah itu contoh bukan relasi. Kenapa kok bukan relasi? 1D dan 2,2. Ingat, D ini bukan anggota dari himpunan B. Nah, tadi kan anggota himpunan B itu hanya A, B, dan C. Nah, makanya ini bukan anggota himpunan B. Nah, 2,2. Nah, ini juga bukan anggota A berpasangan dengan anggota B, tapi anggota A berpasangan dengan anggota A. Ini bukan relasi. 5A. 5 ini bukan anggota himpunan A dan A ini adalah anggota himpunan B. Nah, ini bukan relasi karena 5 ini bukan anggota himpunan A. Nah, ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini A berpasangan dengan A. Nah, ini juga bukan relasi. Jadi yang tabel 3 ini menunjukkan contoh relasi dan contoh bukan relasi. Nah, ini selanjutnya anak-anak tabel 3.2. Ini ada data pelajaran yang disukai siswa kelas 8, ini nama siswa dan pelajaran yang disukai. Misalkan ya, nama siswa ini kita buat himpunan A. Nah, himpunan A berarti anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan pelajaran yang disukai kita buat himpunan B, berarti anggota himpunan B matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, dan keterampilan dan olahraga. Nah, ini. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini ada anak-anak ya. Jadi relasinya itu adalah pelajaran yang disukai. Ini bisa disajikan ada 3 cara, yaitu cara pertama diagram panah. Nah, ini diagram panahnya. Kita perhatikan himpunan A tadi Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Anggota himpunan B-nya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Abdul, nah ini pelajaran yang disukai Abdul adalah sesuai tabel matematika dan IPA. Nah, berarti Abdul ini arah panahnya ke matematika dan ke IPA. Ya, ini IPA, ini Abdul. Budi ya, suka IPA, IPS, dan kesenian. Berarti Budi IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, berarti olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris dan kesenian. Elok sukai matematika, IPA, dan keterampilan. Matematika,
IPA, dan keterampilan. Nah, inilah diagram panah yang menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu relasinya adalah pelajaran yang disukai. Itu diagram panah. Selanjutnya disajikan dalam diagram kartesius. Nah, ini untuk garis lurusnya horizontal ini adalah himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok, dan untuk garis tegaknya berarti anggota himpunan B. Ini mata pelajaran ya, mulai dari matematika, IPA, IPS sampai olahraga. Sesuai dengan tabel tadi, Abdul menyukai matematika dan IPS, maka titiknya di sini. Abdul matematika dan IPA, berarti ini titiknya matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Itu kalau disajikan dalam diagram kartesius. Untuk selanjutnya yaitu disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Berarti himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, nah ini kurung kurawal tandanya. Nah ini Abdul, matematika. Ya, dalam kurung Abdul, IPA. Nah, berarti Abdul suka matematika dan Abdul menyukai IPA. Selanjutnya Budi, nah ini, dan Chandra, Dini sampai dengan Elok. Nah, Elok tadi menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Inilah cara menyajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, ini perhatikan ketika diagram berikut, ini pada halaman 84. Apakah ini termasuk relasi? Nah, kita lihat yang gambar A ini. 1 berpasangan dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, dan 5 dengan E, 5 dengan F. Ini bukan relasi karena ya, ini bukan relasi A ke B karena F ini bukan anggota himpunan dari B. Maka yang A ini bukan relasi. Sedangkan yang B ini adalah relasi dengan pasangan berurutannya adalah kosong ya. Jadi himpunan pasangan berurutannya ini kosong. Ini juga termasuk relasi. Nah, sedangkan yang ke C, nah ini 6 ya. Jadi himpunan pasangan berurutannya 6, F dan 7, F. Ini juga bukan relasi A ke B karena 6 dan 7 bukan anggota himpunan A, F bukan anggota himpunan B. Berarti C ini bukan relasi. Nah, kembali ke masalah 3.2 yaitu himpunan B. Itu anggotanya adalah Abdur, Ahmad, Taufik, Erik, dan Zainul. Himpunan I adalah yaitu makanan yang disediakan oleh rumah makan Pasari, mulai dari soto, rawon, bakso, nasi goreng, dan rujak cingur dan sate. Nah ini dari ini kita bisa membuat 2 macam relasi, yaitu dengan aturan yang berbeda. Yang pertama adalah makanan kesukaannya, dan yang kedua adalah makanan pesanannya. Yang pertama, relasi dengan aturan makanan kesukaannya ini bisa disajikan. Abdur suka soto dan rawon, Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Nah ini sesuai dengan masalah tadi ya, sampai Zaini suka soto dan nasi goreng. Untuk relasi yang kedua yaitu dengan aturan makanan pesanannya. Abdul memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Zaini memesan soto. Nah ini dari ini bisa disajikan dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk diagram kartesius, dan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Coba anak-anak latihan ini ya dengan menyajikannya dalam diagram panah, diagram kartesius, maupun dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk selanjutnya anak-anak silakan anak-anak mencoba. Ayo kita berlatih 3.1. Ini ada beberapa soal. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau ada kurang jelas
bisa ditanyakan sama saya ya anak-anak nanti ya. Demikianlah anak-anak. Silakan ditonton video ini sambil membuka buku paketnya supaya nanti bisa lebih paham. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.